Assalamualaikum, halo Sobat Catur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kiwok DLL dalam video problem catur. Oke Sobat Catur, selamat berjumpa lagi di problem catur 3 langkah mat yang sudah beberapa waktu tertunda. Mudah-mudahan bisa menghibur dan menemani Anda sambil asah otak. Oke, seperti apa posisi problem caturnya untuk buah putih dan buah hitam? Ini dia. Untuk putih ada raja di A8, kemudian menteri di H8, kemudian kuda di B8, dan sebuah pion berada di B7 yang selangkah lagi akan menjadi promosi ya. Menjadi apa saja maksudnya promosi. Nah, arah langkah pion ini ke atas ya teman-teman. Lihat kotak putih H1 berada di sebelah kanan, itu artinya pion putih ke atas dan pion hitam ke bawah. Namun pion hitam di sini tidak ada ya. Nah, untuk raja hitamnya berada di A4. Dia tidak ditemenin, dia tidak didekeng, dan dia tidak dibantu serta tidak ada perlindungan. Iya, sekarang silahkan pikirkan lalu temukan kunci jawabannya dan solusinya seperti apa. Ya, sampai di sini mudah-mudahan Anda sudah bisa memecahkannya dan mendapatkan solusinya. Baik, setelah ini seperti biasa akan saya coba dulu untuk menganalisa ya. Kalau bukan kuncinya seperti apa? Kita coba dengan kuda terlebih dahulu. Langkah pertamanya. Langkah terbaik hitam tentunya raja akan menyeberang dari jalur A ke jalur B ya. Kalau tidak, karena akan mati sebab pion akan berpromosi menjadi menteri, lalu menteri yang di H8 akan langsung lari ke pojok A1. Setelah raja hitam menyeberang ke B5, menteri mencoba ke D4 ya untuk mengepung dan mempersempit ruang gerak raja hitam. Dan selanjutnya raja hitam masih tetap lolos walaupun menteri mengejarnya. Ya, gagal untuk percobaan analisa ini karena raja hitam masih bisa lolos. Kita kembali. Biarpun menteri mencoba lagi ya di langkah ketiga ke A7, tetap raja hitam lolos lagi ke B5. Ya, gagal ini juga ya. Baik, sekarang kita kembali dan melanjutkan analisanya. Sekarang kita coba lagi dengan kuda ke D7. Nah, ini tetap raja hitam langkah terbaik akan menyeberang ke jalur B walaupun misalnya menteri di langkah kedua mengepungnya, dan selanjutnya dikejar dengan skak menteri juga tetap tidak akan mat. Oke, sekarang langkah pertamanya kita coba dengan menteri ke C3 ya. Tetap mengepung raja hitam supaya mempersempit langkahnya. Iya, untuk raja hitam satu-satunya jalan ke B5 lagi. Di langkah kedua kuda coba membantu ke C5 ya, semakin mempersempit raja hitam. Nah, di sini teman-teman, ketika pion berpromosi menjadi menteri pun raja hitam masih bisa lolos ya. Dan di langkah ketiga ini putih juga tidak bisa melakukan skakmat. Oke, ini pun gagal. Kita kembali. Analisa berikutnya kita coba lagi dengan kuda. Lalu di langkah kedua kita promosikan pionnya menjadi menteri. Dan ini pun tetap ya, di langkah ketiga putih tidak bisa melakukan skakmat. Ya, kebingungan ya kemana arahnya, karena memang ini bukan kuncinya. Baik, kita kembali lagi. Oke teman-teman, jadi saya rasa cukup ya untuk analisanya segitu saja. Mudah-mudahan menjadi gambaran dan Anda bisa cepat memecahkannya. Saya yakin Anda bisa. Cuma masalah waktu saja. Masalah cepat atau lambat hanya kemampuan catur Anda yang mendukung itu. Sekarang mari kita lihat dan kita saksikan sama-sama. Ini dia kunci jawabannya di solusi yang pertama.
Oke Sobat Catur, terima kasih atas waktunya. See you next video and thank you for watching.